kembali lagi di The Rucika, Ruang Cerita Kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya Ria Ardianti dan rekan saya, Rafina Dwi Sari. Kami tidak berdua dong tentunya. Di sini kami ditemani oleh narasumber kita, yaitu Ibu Iin. Nah, beliau merupakan seorang yang ahli di bidang psikologi yang mengetahui banyak tentang komunikasi dua arah. Karena komunikasi dua arah ini sangat penting di dalam dunia kepewaraan. Nah, mungkin Bu, langsung saja nih kita membahas dan mengulik permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia kepewaraan tersebut. Dan tentunya ada tips and trick nantinya yang akan diberikan oleh Ibu. Oke, mungkin Rafina boleh langsung saja memberikan. Ketika seorang pewara tersebut akan tampil di depan banyak orang, pastinya pewara tersebut akan merasakan yang namanya perasaan nervous ataupun gugup. Nah, bagaimana sih Bu pandangan Ibu mengenai hal tersebut? Pandangan saya, nervous itu menurut saya sih wajar. Karena nervous itu tandanya bahwa dia tuh memang memang dia itu nanti ngerasa bahwa dia akan berhasil. Itu nervous. Yakinlah bahwa ketika orang ujian, contohnya ujian ya, ketika dia nggak nervous, justru malah dia itu nggak berhasil. Tapi ketika dia nervous, pasti dia nanti akan berhasil. Itu wajar, apalagi yang baru-baru nih ya, pewara-pewara yang baru jam terbangnya kurang tinggi, orang yang jam terbangnya tinggi, jadi dia masih nervous. Iya, jadi itu wajar menurut saya. Dan jangan grogi atau jangan rendah diri ketika grogi itu terjadi, karena nanti ketika sudah ngeblend dengan acaranya, itu nanti akan mengalir dengan sendirinya dan rasa nervous itu akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Iya, kemudian kalau untuk membangun chemistry nih Bu terhadap partner kepewaraannya itu bagaimana? Chemistry itu sangat penting loh. Kalau nggak, apalagi yang suka pasang-pasangan ya, misalnya ada dua pewara, dan itu kalau chemistry nggak dibangun itu bahaya gitu kan, karena kan nanti acaranya nggak akan hidup. Dan chemistry itu akan menghidupkan suasana. Nah, caranya untuk supaya chemistry itu bisa dibangun itu ya pertama harus tahu profil masing-masing. Tapi kalau misalnya sudah kenal sih nggak enak aja ya, sudah kenal udah teman main, sudah setiap hari udah kenalan, udah chat dan sebagainya, itu enak aja, pasti chemistry-nya gampang dibangun. Tapi kalau misalnya yang belum, baru ketemu pada saat on the spot ketika acara, pasti susah, tektokannya akan susah. Nah, untuk menghindari hal tersebut, sebelumnya diusahakan sudah ada komunikasi duluan. Jangan ketika di atas panggung baru ketemu berkomunikasi, tetapi harus ada di balik panggung itu, mereka di backstage-nya mereka sudah ada komunikasi seperti itu. Oke, intinya sebelum mereka tampil, mereka harus melakukan komunikasi terlebih dahulu. Betul. Dan ada nggak Bu solusi yang dapat diberikan untuk seseorang yang mengalami nervous seperti kepewaraan, yang tentunya sudah ahli nih di bidang kepewaraan tapi masih saja nih mengalami nervous? Oke, cara mengalami nervous biasanya kan kalau misalnya sedang mewawancari seorang narasumber nih, misalnya saya kan, itu harus tahu dulu, dikulik-kulik semua ya tentang narasumber itu tadi kan, dia tuh sebetulnya hobinya apa, kesukaan warnanya apa, terus makan kesukaannya apa, kemudian backgroundnya dan sebagainya, itu dipelajarin dulu, sehingga nanti ketika sudah proses wawancara atau proses pewara itu terjadi, itu sudah tahu banyak. Jadi ketika dijawab nanti dia akan bisa menambah-nambah lagi. Jadi kan lebih mempelajari lebih dalam lagi tentang narasumber atau siapa yang akan diwawancarai tadi itu. Berarti intinya kita ini harus prepare, mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik sebelum kita tampil, dan mungkin saat kita mewawancarai narasumber pun juga kita harus mengetahui apa-apa saja yang ada dalam narasumber kita. Betul, seperti itu. Oh ya, perlu lagi juga kan saya tambahkan, mungkin perlu cue card. Jadi nanti tahu apa ya bahasa Indonesia cue card itu ya, kartu kunci ya. Jadi ada poin-poin apa yang mau ditanyakan, sehingga nanti sudah jelas kan. Nanti habis ini nanya ini, habis ini nanya ini. Jadi nanti tidak ada rasa blank gitu kan, sehingga nervousnya bisa tertutupi dengan mengalirnya suatu acara. Gitu. Oke, baik teman-teman, itulah tadi pembahasan dari kami bincang santai pada sore hari ini, dan terima kasih kepada Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber pada saat ini. Iya, benar sekali. Nah, itulah tadi teman-teman bincang-bincang santai bersama Ibu Iin. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan terkait masalah
membangun chemistry terhadap lawan bicara. Yang pertama adalah melakukan pertemuan terhadap rekan bicara setidaknya 1 jam sebelum penampilan. Yang kedua, mengulik terkait rekan bicara bisa berupa hobi, warna kesukaan, atau hal-hal yang sering mereka lakukan. Yang ketiga, melakukan latihan bersama rekan bicara. Dan yang terakhir adalah menguasai teknik panggung agar rekan bicara itu tidak bicara terus-menerus dan panggung itu tetap menjadi milik kita berdua. Nah, kesimpulan dari adanya rasa gugup ataupun nervous yaitu seorang pewara harus bisa mempersiapkan dirinya sebaik mungkin sebelum acara itu dimulai. Karena nervous atau gugup sering terjadi karena kurangnya persiapan yang matang oleh seorang pewara ketika akan memulai suatu acara. Terima kasih. Sekian dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.